Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Surya Silvana. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Atiyah Al-Abrashi untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Biografi Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Beliau merupakan seorang tokoh pendidikan yang hidup pada masa pemerintahan Abdul Nasir. Beliau juga merupakan penulis tentang pendidikan keislaman dan pemikiran. Beliau dilahirkan pada awal April tahun 1897 dan wafat pada tanggal 17 Juli 1981. Selanjutnya yakni riwayat pendidikan Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Yang pertama, beliau memperoleh gelar diploma dari Universitas Darul Ulum pada tahun 1921. Kemudian pada tahun 1924, beliau ke Inggris untuk mempelajari ilmu pendidikan, psikologi, sejarah pendidikan, kesehatan jiwa, bahasa Inggris, serta sastra Inggrisnya. Kemudian pada tahun 1927, beliau memperoleh gelar sarjana pendidikan dari Universitas Exeter. Dan pada tahun 1930, beliau berhasil menggondol 2 gelar sarjana bahasa, yakni bahasa Suryani dari Universitas Kerajaan di London dan bahasa Ibrani dari Lembaga Bahasa Timur di London. Selanjutnya yakni karya-karya Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Karya-karya beliau sangatlah banyak. Di sini saya akan menyebutkan beberapa karya dari Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Pada tahun 1969, beliau menerbitkan buku dengan judul Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falsafatuha. Kemudian pada tahun 1970, beliau menerbitkan buku dengan judul Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam. Dan pada tahun 1961, beliau menerbitkan buku dengan judul Al-Tarbiyah fi Al-Islam. Kemudian beliau juga menerbitkan buku dengan judul Ruh Al-Tarbiyah wa Al-Ta'lim di Saudi Arabia. Kemudian ketika di Mesir, beliau menerbitkan buku Al-Abrashi Az'amat Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ketika di Jogja, beliau menerbitkan buku dengan judul Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam atau Ruh Al-Islam. Muhammad Atiyah Al-Abrashi memiliki prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi yakni yang pertama, kebebasan dan demokrasi dalam pendidikan. Untuk belajar pendidikan Islam, anak didik tidak terikat pada batas umur tertentu, ijazah-ijazah atau nilai-nilai angka dalam ujian, atau peraturan khusus untuk penerimaan siswa baru. Yang kedua, pembicaraan sesuai dengan tingkat intelektual. Maksudnya, penetapan setiap anak didik pada tempat yang wajar harus memilihkan mata pelajaran yang dapat diterimanya agar dengan demikian berbicara dengan anak didik bisa disesuaikan dengan akalnya, gaya yang dimengerti, dan dengan bahasa yang serasi. Prinsip yang ketiga yakni pengaruh pembawaan dan insting terhadap pilihan. Menuntun peserta didik dengan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, pendidikan serta daya upaya lainnya sehingga nafsu kemarahan, hawa nafsu, dan instingnya yang liar itu dapat dijinakkan dan ditundukkan. Dan prinsip pendidikan Islam yang terakhir yakni kecintaan terhadap pengetahuan. Di kalangan muslim terdapat ulama-ulama dan sarjana kenamaan.
ahli fikih, sastrawan, penyair, dan ahli bahasa yang telah menghasilkan karya-karya agung dan berharga di bidang tafsir, hadis, fikih, tauhid, balaghah, dan lain-lain. Tujuan pendidikan menurut Muhammad Athiya Al-Abrashi. Tujuan pendidikan menurut beliau ada 5, yakni yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, untuk persiapan mencari rezeki dari pemilihan segi-segi kemanfaatan atau tujuan vokasional dan profesional. Yang keempat, memuaskan keinginan untuk mengetahui dan memungkinkan peserta didik mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu. Dan yang terakhir, menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal, dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu. Kode etik pendidikan Islam antara pendidik dan peserta didik. Untuk pendidik, yakni mempunyai watak kebapaan sebelum menjadi seorang pendidik. Yang kedua, adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan kemampuan dan kondisi peserta didiknya. Yang keempat, mengetahui kepentingan bersama. Selanjutnya yang kelima, mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan. Yang keenam, ikhlas dalam menjalankan aktivitas, tidak banyak menuntut. Yang ketujuh, mengaitkan materi satu dengan materi lainnya. Dan yang terakhir, memberi bekal peserta didik dengan ilmu yang mengacu pada masa depan. Kode etik pendidikan Islam untuk peserta didik. Yang pertama, sebelum belajar harus membersihkan diri dari segala hal sifat yang buruk. Yang kedua, belajar dengan maksud mengisi jiwa dan rasa fadilah. Yang ketiga, bersedia menuntut ilmu walaupun sampai meninggalkan keluarga dan tanah air. Yang keempat, menekuni ilmu sampai selesai. Artinya, jangan terlalu sering berganti guru. Yang kelima, hendaknya ia memiliki guru dan menghormatinya karena Allah. Yang keenam, jangan berjalan di depan guru, duduk di tempat guru, dan jangan mulai berbicara kecuali sudah ada izin dari guru. Yang ketujuh, saling mencintai dan berjiwa persaudaraan antara sesama murid. Dan yang terakhir, peserta didik bertekad belajar sampai akhir hayat dan jangan meremehkan suatu bidang ilmu. Kurikulum pendidikan Islam menurut Muhammad Athiya Al-Abrashi. Dalam pembuatan kurikulum, Muhammad Athiya Al-Abrashi mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Ada 6 prinsip yang akan dipertimbangkan. Yang pertama yakni prinsip harus ada mata pelajaran yang ditujukan mendidik rohani atau hati. Yang kedua, mata pelajaran harus ada yang berisi petunjuk dan tuntunan untuk menjalani cara hidup yang mulia. Prinsip yang ketiga, yakni mata pelajaran yang dipelajari oleh orang-orang Islam, karena mata pelajaran tersebut mengandung kelezatan ilmiah dan kelezatan ideologi. Prinsip yang keempat, yakni mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. Yang kelima, pendidikan kejuruan, teknik, dan industrialisasi untuk mencari penghidupan. Prinsip yang terakhir, yakni mata pelajaran yang diberikan berguna dalam mempelajari ilmu lain. Yang terakhir yakni metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam ada 3 menurut Muhammad Athiya Al-Abrashi. Yang pertama yakni metode induktif atau biasa disebut dengan al-istiqro'iyah atau al-istimbatiyah. Metode yang kedua yakni metode deduktif atau biasa disebut dengan al-qiyasiyah.
Metode yang ketiga yakni metode periklanan dan metode pertemuan yang biasa disebut dengan al-ikhbariyah dan al-muhadharah. Untuk merealisasikan metode dialog, dapat digunakan model-model sebagai berikut. Yang pertama, tanya jawab. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, bantah-bantahan atau biasa disebut dengan al-mujadalah. Yang keempat, brainstorming atau sumbang saran. Yang kelima, metode koreksi dan kritik. Yang keenam, metode metafora. Yang ketujuh, metode permainan. Yang kedelapan, metode drill. Dan yang kesembilan yakni metode kuliah atau biasa disebut dengan muhadharah. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membaca. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.